Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, sehat dan bahagia. Bapak Ibu, sahabat Merdeka Belajar, perkenalkan saya Tis'a Dameria, saya guru bahasa Inggris SMP Negeri 219 Jakarta. Kali ini saya akan membagikan praktik baik yang saya lakukan di kelas yang saya ampu. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang dapat memberi keleluasaan pada murid untuk meningkatkan potensi diri mereka sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar mereka. Alright class, welcome back to English class with Miss Tisa. Kembali kita belajar bahasa Inggris sama Miss Tisa ya. Are you ready? Ready! Alright, before we start, I'm going to check the attendance as usual. But when I call your name, please tell us your feeling. Whether you're happy, you're good, you're okay, or maybe you're tired. Nanti Miss Tisa akan cek kehadirannya. Tolong nanti sebutkan perasaan kalian dalam bahasa Inggris. Okay? We start from Ahmad Ji. I'm good. Adinda. Adit. Hi, okay, Miss. Dalam pembelajaran bahasa Inggris di materi recount text menceritakan pengalaman pribadi, yang saya lakukan adalah mengintegrasikan beberapa permainan edukatif dan media pembelajaran yang dapat menunjang proses pembelajaran diferensiasi. Rangkaian strategi ini saya beri nama PIM-PAM, permainan inovatif dan media pembelajaran yang asik dan menyenangkan. Melalui permainan board race game, balapan papan, student-made board games, murid membuat papan permainan sendiri, ondel-ondel snake and ladder, ular tangga ondel-ondel, dan juga memanfaatkan media pembelajaran digital, papan digital Padlet, dan sosial media Instagram. Awal sebelum memulai pembelajaran, saya melaksanakan asesmen awal pembelajaran. Asesmen awal pembelajaran merupakan langkah penting untuk memetakan kemampuan dasar dan kebutuhan belajar murid. Melalui asesmen awal pembelajaran, saya memahami bahwa setiap murid memiliki kemampuan yang berbeda-beda, pengalaman yang unik, dan memiliki gaya belajar yang beragam. Kegiatan pembelajaran yang pertama adalah board race game, balapan papan. Saya memanfaatkan permainan ini untuk kegiatan pendahuluan, yaitu mereview pembelajaran sebelumnya dengan materi irregular verb atau kata kerja tidak beraturan, dan juga untuk menyiapkan murid agar siap untuk mengikuti pembelajaran. Board race game juga dapat mengakomodir murid dengan gaya belajar kinestetik, karena permainan ini membutuhkan aktivitas fisik. Selanjutnya, saya menyiapkan konten pembelajaran dengan berbagai pilihan. Untuk murid dengan gaya belajar visual, saya menyediakan konten dalam bentuk teks. Untuk murid dengan gaya belajar auditori, saya menyediakan konten dalam bentuk audio. Kegiatan pembelajaran selanjutnya adalah student-made board game. Murid membuat papan permainan sendiri. Kegiatan ini dapat menumbuhkan kerja tim, pemikiran kritis, dan kreativitas. Dengan membuat papan permainan sendiri, murid dapat menentukan sendiri konten dan dapat menimbulkan rasa kepemilikan, sehingga murid dapat antusias melaksanakan kegiatan. Guru hanya menyiapkan selembar template papan permainan kosong. Murid di kelompok mengisi kotak pada papan permainan dengan kata kerja dasar atau base verb, dan selanjutnya memainkan papan permainan untuk bertanya dan menceritakan kegiatan yang telah dilakukan di masa yang lampau. Kegiatan pembelajaran selanjutnya adalah ondel-ondel snake and ladder, papan permainan ular tangga dengan tema ondel-ondel.
Permainan ini menggabungkan pembelajaran bahasa Inggris dengan kearifan lokal budaya Betawi. Melalui permainan ini, murid dapat meningkatkan kemampuan berbicara dan menguasai materi yang telah dipelajari dengan cara yang menyenangkan. Papan permainan ini berukuran besar dan harus dilakukan di luar ruang kelas, yang tentunya akan memberikan pengalaman yang baru bagi murid sehingga pembelajaran menjadi sangat menyenangkan. I was sick. You were sick. Okay, good. Next. Five. Six. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I think English is awesome. Okay. Kegiatan pembelajaran selanjutnya adalah memanfaatkan papan tulis digital Padlet untuk asesmen formatif. Padlet adalah sebuah aplikasi yang memungkinkan penggunanya untuk berkolaborasi dalam bentuk teks, foto, atau konten lainnya. Untuk pembelajaran bahasa Inggris kali ini, murid menceritakan kegiatan yang telah dilakukan di masa yang lampau dengan mempostingnya di Padlet. Selanjutnya, guru mengecek pekerjaan murid dan memberikan tanda blok untuk kata atau kalimat yang belum tepat. Lalu guru memberikan feedback dan murid memperbaiki tulisan berdasarkan feedback tersebut. Kegiatan pembelajaran selanjutnya adalah asesmen sumatif dengan memanfaatkan sosial media Instagram untuk posting karya murid. Pada asesmen sumatif ini, strategi pembelajaran diferensiasi yang dilakukan adalah diferensiasi produk. Murid menceritakan pengalaman pribadi yang mereka dapatkan di masa lampau dalam berbagai bentuk moda sesuai dengan minat dan bakat murid. Murid dapat membuat video, audio, komik, poster, infografis, lagu, puisi, dan lain sebagainya. Well, I think that my most unforgettable experience in my life was when I visited Japan, because it was so fun. When I was in Japan, I ate so much foods, maybe like sushi, wagyu, and others. They were actually so delicious, but also the prices were so expensive. In Dufan, I rode so many different rides from day to night. Some of the rides were really scary because they're really extreme, but some of the other rides I actually like because they're pretty fun too. And yeah, I guess if I can go back to Dufan for another time again, I would. Pada kegiatan penutup, murid dan guru bersama menyimpulkan dan merefleksikan pembelajaran hari ini. Tercapainya pembelajaran hari ini dapat terlihat dari hasil asesmen formatif dan sumatif. Pembelajaran kali ini meliputi 3 strategi pembelajaran diferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten. Murid dengan gaya belajar berbeda mengamati sumber belajar yang berbeda pula sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Yang kedua, diferensiasi proses. Setiap kelompok akan berkolaborasi sesuai dengan perannya masing-masing sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Yang ketiga, pada diferensiasi produk, murid dapat memilih produk yang dihasilkan sesuai dengan minat dan bakat mereka. Catatan dalam pembelajaran kita kali ini, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Murid dengan kemampuan bahasa Inggris yang baik dapat menjadi tutor sejawat bagi rekan lainnya sehingga guru dapat fokus memberikan bimbingan kepada murid yang membutuhkan. Demikianlah praktik baik yang saya lakukan pada pembelajaran bahasa Inggris di SMP Negeri 219 Jakarta. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bergerak, tergerak, dan menggerakkan.